Kita mulai dengan membuka Control Panel XMPP, kemudian kita klik Start pada server Apache, kemudian kita juga Start pada DBMS MySQL. Ya. Kalau yang terbiasa menggunakan konsol atau shell, bisa klik di sini ya, sehingga muncul seperti ini. Kemudian seperti biasa MySQL gitu ya. Kemudian kalau saya kebetulan sudah ada database penjualannya, maka saya tinggal masuk ke database penjualan, kemudian saya perlihatkan tabelnya ada apa aja. Jadi di sini ada barang, barang masuk dan seterusnya, ada 10 tabel ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita ini kan menggunakan berbasis konsol ya atau shell ya. Sedangkan kalau kita mau menggunakan berbasis web, maka kita membuka PHP MyAdmin. Jadi browsernya dibuka. Kemudian kita ketik ini ya. Kebetulan sebelah kanan ini adalah file Notepad atau SQL yang sudah saya buat. Nanti ini juga menjadi panduan dalam membuat tabel. Ya, kita lihat di sini, saya baru saja membuka PHP MyAdmin, yaitu MySQL tetapi berbasis web ya. Dengan mengetikkan localhost /PHP MyAdmin atau yang ini ya. Nah, dilihat di sini, kalau kita mau create database, tinggal klik ya, new. Yang ini ya, new. Kemudian kita bisa create database barunya misalkan penjualan kalau sudah create. Kemudian kalau mau membuat tabel, misalkan kita sekarang ada di database penjualan ya. Ini saya sedang ada di database penjualan. Nah, kalau mau create table, tinggal pilih create table yang di bawah, gitu kan. Saya ketik dulu misalkan nama tabelnya coba ya. Kemudian jumlah kolomnya berapa? Misalkan 4 atau 5 gitu ya. Kemudian saya tinggal go di sini untuk melakukan create table. Nah, atau yang terbiasa dengan query, itu kita bisa membuka tab SQL sehingga query-nya disimpan di sini. Ya. Sebagai contoh, ini supplier telepon, misalkan saya akan hapus ya. Jadi di tabel penjualan, supplier teleponnya saya akan drop dulu. Saya kasih tanda centang, kemudian di sini ada drop untuk supplier yang telepon. Kemudian ada keterangan mau di drop, kita pilih OK, sehingga tabel tersisa 9 ya, tadinya 10. Nah, kita akan membuat tabel baru, tapi tidak dengan menu yang di bawah, create table, tapi dengan query misalnya, dengan mengetikkan query-nya. Nah, misalkan di sini saya sudah mengetik ya, sudah mengetikkan query tabel supplier telepon, kira-kira sebagai berikut ya. Nah, kemudian saya tinggal go saja. Di sini sudah ada tampilan supplier telepon di sini. Ya, sehingga kalau kita lihat di tabel penjualan sekarang sudah ada 10 tabel ya. Tadinya kan ada 9, sekarang ada 10. Baik, ini adalah cara-cara untuk membuat tabel. Nah, saya menyarankan menggunakan query ya, karena dibiasakan mengetik query itu lebih baik ya. Jadi tangannya nanti lebih terampil dibandingkan dengan berbasis menu ya. Ya, baik, berikutnya kita akan lihat ya query-query-nya seperti biasa. Query-query-nya sebetulnya sudah pernah dipelajari ya, ini hanya mengulang saja. Contohnya ini ya, untuk create database ya, kita pakai query create database, kemudian ini nama database-nya, kemudian use penjualan ya. Use penjualan itu kalau berbasis konsol ya, pakai use penjualan. Tetapi kalau yang berbasis PHP MyAdmin, ya tinggal diklik saja database penjualannya, kemudian create table ya. Nah, kemudian kita mulai dari membuat tabel master dulu ya, seperti yang saya sampaikan. Kalau create table itu mulai dari create table master dulu. Misalkan di sini kita akan membuat create table kasir ya. Kita akan create table kasir. Ini kode kasir char 7, primary key, kemudian nama kasir varchar 25. Ini dari mana ya? Ini dari yang sebelumnya ya.
Pembuatan tabel itu kan sebelumnya kita sudah membuat skema relasi seperti ini ya, sudah ada tipe datanya, ada primary key, ada foreign key ya. Sehingga kita mengacu ke sini saja. Tadi kan kasir ya. Kasir ini ada 2 kolom, kode kasir, nama kasir, ini tipe datanya, kemudian primary key-nya di kode kasir. Nah, sehingga query-nya sebagai berikut ya, create table kasir, kemudian kode kasir char 7, ya, primary key, kemudian kolom keduanya nm kasir varchar 25. Nah, kalau kita ketik query dsc kasir, maka akan muncul sebagai berikut. Ini dsc kasir itu untuk melihat struktur tabel. Kamu bisa lihat di sini atau kita bisa lihat di sini ada pri ya. Pri itu adalah primary key atau kita biasa menyingkatnya dengan PK, yaitu kode kasir. Nah, cara lain untuk membuat primary key pada tabel kasir, ini kan caranya langsung ya di kolomnya. Ini kolom kode kasir, langsung kita ketikkan primary key gitu ya. Nah, bisa dengan cara lain. Contohnya kita ini drop dulu tabel kasirnya, baru kita create lagi. Nah, primary key-nya ditulis di bawah, bisa seperti ini. Ya, atau cara berikutnya lagi adalah kita kasih keterangan constraint, kemudian constraint-nya dikasih nama PK kasir misalnya. Setelah itu primary key, baru nama kolomnya. Ya, dengan demikian ada 3 cara ya, ada 3 cara untuk pembuatan primary key di dalam tabel kasir ya. Jadi pertama menuliskan langsung primary key setelah kode kasir dan char, atau ya menuliskan primary key-nya di paling bawah, atau menuliskan primary key di paling bawah tapi primary key-nya atau constraint primary key-nya kita kasih nama PK kasir gitu ya. Kenapa constraint kita kasih nama PK kasir? Karena siapa tahu suatu hari kita akan menghapus constraint itu gitu ya untuk satu dan lain keperluan, maka kita bisa mendelete langsung PK kasirnya. Nah, kemudian di sini ada DSC kasir, ini untuk melihat struktur tabel. Nah, berikutnya kita membuat tabel-tabel master lainnya. Ini ada tabel pelanggan, di sini ada tabel supplier, tabel kategori gitu ya, dan seterusnya. Cara gampangnya adalah kita tinggal copy paste saja, copy di sini, klik kanan copy ya. Kemudian kita buka phpMyAdmin. Lihat kita harus di database penjualan dulu ya. Kita harus berada di database penjualan. Baru tab SQL-nya dibuka, baru klik kanan paste. Kalau sudah, klik tombol go untuk meng-create table. Jadi cara gampangnya adalah, atau cara yang disarankan adalah menuliskan query di tab SQL ya. Kalau sudah go gitu ya. Begitu seterusnya sampai semua tabel master terbuat. Nah, di sini ada foreign key ya. Di sini ada foreign key, cara penulisannya seperti ini. Foreign key, kode cut, references, kategori, kode cut gitu ya. Jadi foreign key kode cut yang ini nih ya. Itu referensinya ke tabel kategori kolom kode cut gitu. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, kemudian di sini ada membuat tabel transaksi. Yang tadi kan tabel master ya. Nah, sekarang tabel transaksi sama aja dengan yang sebelumnya. Kalau tabel transaksi umumnya pasti punya foreign key ya. Cara menuliskan foreign key adalah foreign key kode sub. Kode sub itu yang ini ya. Kemudian referensi supplier ke tabel supplier, kolomnya kode sub. Perhatikan di sini nama kolomnya sengaja saya bedakan. Di supplier, nama kolomnya adalah kode sub tanpa underscore, sedangkan di tabel supplier tab itu nama kolomnya kd underscore sub ya. Jadi saya kasih underscore untuk membedakan saja. Ada catatan penting di sini. Penamaan kolom pada references atau pada foreign key tidak harus sama ya. Atau boleh berbeda nama kolomnya. Tapi yang penting isinya sama sih. Value-nya sama. Contohnya nama kolom tidak sama adalah yang ini ya. Ini kode sub. Yang ini kode underscore sub ya. Padahal kan sama-sama aja isinya ya. Cuman dibedakan boleh. Kemudian berikutnya
bikin tabel transaksi header dan transaksi detil atau tabel header detil. Ya. Nah, ini kita akan isi tabel kategori sebanyak 5 record, sehingga kalau di select bintang from kategori ini akan muncul ada 5 baris ya. Kemudian kita juga mengisi tabel barang seperti ini supaya gampang. Caranya tinggal di copy paste aja ya. Klik kanan, copy gitu kan. Kemudian masuk ke sini. Ingat ya, kita harus di database penjualan ya. Kita pastikan ada di database penjualan, klik tab SQL, baru klik kanan, paste. Kalau sudah, go. Gitu ya. Saya tidak melakukan go karena isi tabelnya udah ada kalau nggak salah ya. Coba saya klik dulu barang ada nggak ya? Barang nih, saya udah ada ya. Tabel barangnya saya udah ada isinya. Sorry ya, isinya udah ada sehingga saya tidak memasukkan lagi data yang sama. Nah, kemudian kalau select bintang from barang nanti akan muncul seperti ini. Ya. Kemudian tugas kalian adalah selain tadi membuat tabel master dan tabel transaksi, juga mengisikan tabel-tabel ke dalam, mengisikan record-record ke dalam tabel. Tabel supplier ingin diisi 3 record yang ini. Tabel supplier telepon yang ini, gitu ya. Yang ini tabel kasir, isinya. Kemudian tabel pelanggan isinya record-recordnya yang ini, tabel penjualan, dan tabel detail penjualan. Sampai ke tabel barang masuk dan tabel detail barang masuk. Ya.